Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Ya, teman-teman subscriber ataupun yang belum jadi subscriber. Ini ada satu unit televisi merek Fujitech dengan kerusakan layar gelap. Tadi saya sempat intip di sini untuk filamen tabungnya, ternyata nyala ya. Cuma ini nggak kentaran, nggak kelihatan teman-teman. Coba saya matikan blitz. Oh, tetap nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi ini nyala ya. Nanti akan saya bongkar untuk memperlihatkan kepada teman-teman. Ya, untuk indikator nyala dan TV star ada suara. Saya akan coba bongkar dulu. Nah, ini dia untuk mesinnya seperti ini ya. Ini masih mesin asli Fujitech. Coba kita nyalakan dulu. Akan saya perlihatkan untuk filamen tabungnya. Kita colokkan. Oke, TV sudah start. Kita lihat untuk filamen tabung. Oh, kita lihat dulu untuk tampilan. Itu masih gelap. Untuk filamen tabung, nah itu dia teman-teman ya, nyala. Di filamen tabung ada nyala merah seperti itu. Artinya untuk tegangan heater ini sudah masuk. Tegangan heater sudah masuk dan akan saya tes untuk tegangan RGB di sini teman-teman ya, untuk pin RGB. Ini biasanya kalau untuk kerusakan tipis seperti ini ya, kalau bukan tegangan heater, tegangan G2 ataupun dia bermasalah di rangkaian matriks RGB-nya. Multimeter sudah saya siapkan. Untuk probe hitam sudah saya tempelkan di ground tabung. Jadi kita akan melakukan pengetesan tegangan di rangkaian RGB. Untuk pin R di sini di soket tabung ya, kita tes. Ini rangkaian R ya. Untuk red warna merah terbaca 179 volt. Selanjutnya untuk G 174 volt. Selanjutnya untuk B ini 172 volt. Jadi cara untuk mengetahui apakah rangkaian RGB-nya sudah bekerja, ini kita tinggal tes dulu untuk tegangan 180 yang dari playback ya, naik ke sini. Kita tes berapa tegangan 180-nya. Oke, dia terbaca 195 volt teman-teman. Artinya ini berbeda dengan pin RGB tadi. Pin RGB itu agak di bawah sedikit daripada tegangan 180. Itu menandakan rangkaian RGB ini sudah bekerja ya. Jadi ini ada kabel screen ya untuk cahaya dari playback. Biasanya ini yang bermasalah teman-teman untuk tegangan screennya. Coba saya cek dulu untuk kabelnya, dia masuk ke sini ya. Itu dia, ini dia teman-teman kabel screen yang dari playback. Dia masuk ke sini. Ini pin screen ya. Nah, di sini teman-teman kita lakukan pengetesan tegangan di sini. Nah, itu dia. Dia terbaca cuma 1,5 volt. Padahal tegangan screen itu seharusnya sampai ratusan volt ya, teman-teman. Jadi permasalahan TV ini terletak pada tegangan G2. Saya akan mencoba dulu untuk melakukan penyetelan tegangan screen ya, tegangan G2. Kita ambil obeng dulu. Nanti kita akan mencoba memutar untuk setelan screen di playback. Dan akan kita tes kembali untuk tegangan screennya, apakah ini bisa naik atau masih tetap tidak ada.
Jadi kita coba setel di sini teman-teman. Kita putar saja untuk tegangan screen. Untuk setelan tegangan screen di playback teman-teman, kita putar full saja. Nah, selanjutnya kita tes kembali untuk tegangan screen. Ini setelah kita putar, tegangan screen cuma sampai 9 volt. Jadi ini masih kurang teman-teman ya. Artinya ini kita belum tahu apakah memang tegangan screen dari playback yang nggak keluar, ataukah tabungnya yang bermasalah. Karena terkadang pin G2 tabung itu short terhadap ground. Jadi caranya adalah kita lepas dulu untuk soket RGB ini, kemudian kita lakukan pengetesan tegangan screen lagi. Oke teman-teman, RGB sudah kita lepas, TV akan kita nyalakan dan akan kita lakukan pengetesan tegangan di G2, pin G2 lagi ya, pin screen. Ini kita lihat apakah tegangan screen sudah keluar atau masih belum keluar. Di sini teman-teman. Oke, ini terbaca 526 volt. Artinya sebenarnya ini tegangan screen keluar ya teman-teman. Tegangan screen dari playback ada. Cuma pada saat dia masuk ke tabung itu tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba drop. Biasanya itu disebabkan karena pin G2 tabung itu mengalami short. Jadi pada saat rangkaian RGB kita pasang, tegangannya tidak ada. Dan pada saat rangkaian RGB kita lepas, tegangan screen muncul ya. Jadi di sini akan kita coba untuk menghilangkan short G2 tabung ini. Caranya adalah kita akan menggunakan kabel fokus dari playback juga. Jadi saya akan buka dulu teman-teman untuk kabel fokusnya. Ini kita pakai jarum. Teman-teman bisa gunakan jarum. Jadi ada dua kabel yang akan kita lepas teman-teman. Pertama-tama kita lepas untuk kabel G2 ya, yang dari playback. Yang ini tadi teman-teman. Kalau ini kita lepas seperti ini saja. Tadi pin G2 di sini ya teman-teman. Yang ini masuk ke soket RGB. Ini kita coba bersihkan dulu di sini karena nanti kita akan menyuntik tegangan di sini di pin G2. Kita akan menyuntik tegangan di soketnya. Jadi ini perlu kita bersihkan. Kabel selanjutnya yang akan kita lepas adalah kabel fokus. Yang ini teman-teman ya. Di samping kabel fokus ini ada lubang. Ini kita bisa tusuk menggunakan jarum. Seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya itu kita tusuk sambil kita dorong kabelnya masuk ya. Kabelnya ini kita dorong masuk. Nanti setelah terasa masuk, baru kita tarik keluar secara perlahan ya. Jadi jangan langsung teman-teman tarik kabelnya, itu akan terasa keras. Jadi kita dorong masuk dulu bersamaan dengan jarum. Nah setelah terasa masuk, baru kita tarik kabelnya keluar. Selanjutnya kita pasang kembali untuk soket untuk rangkaian RGB, maksudnya teman-teman, kita pasang kembali. Ini kita pasang rangkaian RGB dengan kondisi kabel screen dan kabel fokus terlepas. Jadi ini kelihatan terlepas ya teman-teman untuk kabel fokus ini, kabel screen yang ini. Nah, selanjutnya kita nyalakan TV, tapi pastikan untuk kabel fokus ini aman ya. Kita amankan kabel fokus, kemudian kita colokkan TV. Saya ambil tang dulu teman-teman karena kita akan gunakan tang nanti untuk menyuntik tegangan. Ini saya sudah siapkan tang. Kita colokkan TV. Oke, TV sudah menyala, TV sudah start. Selanjutnya kabel fokus ini kita pakai tang untuk menjepit kabel fokusnya dan akan kita suntikan ke pin G2 tadi. Seperti ini teman-teman. Jangan teman-teman satukan ya. Kita suntikan saja.
prosesnya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman suntikan, dan teman-teman perhatikan pada saat kita suntikan tegangan fokus ke G2 seperti ini, di layar itu akan kelihatan cahayanya tuh seperti itu teman-teman. Nah, pada saat cahaya sudah keluar itu artinya proses penyuntikan tegangan sudah selesai. Selanjutnya akan kita pasang kembali untuk kabel fokus dan kabel G2. Ini saya langsung pasang saja teman-teman. Untuk pemasangannya ini kita tinggal masukkan saja ke lubangnya ya, posisinya semula. Untuk kabel G2 kita pasang juga. Oke, selanjutnya kita tinggal mengetes televisinya. Kita lihat tampilan apakah ini sudah ada gambar, apakah sudah ada cahaya. Saya intip teman-teman. Oke, sudah ada raster sudah keluar. Coba saya tes kembali teman-teman, tegangan screen. Ini dalam keadaan soket RGB terpasang. Oke, sudah keluar 529 volt. Oke, sudah normal ya. Ini tinggal kita atur sedikit untuk setelan screen di sini, kita turunkan sedikit. Tadi kan sudah kita naikkan teman-teman ya. Jadi untuk tampilan di layar agak bergaris. Coba saya turunkan sedikit untuk setelan screennya. Nanti setelah saya turunkan akan kita tes menggunakan gambar teman-teman. Oke, ini dia teman-teman hasilnya setelah saya tes menggunakan antena. Gambar normal ya. Alhamdulillah pekerjaan kita hari ini selesai. Kita tinggal merapikan, dan saya rasa cukup dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.